Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang untuk anak-anakku semuanya. Eh, ini gabung ya, kelas 1 AK sama kelas 1 TKJ RPL. Oke, ini 10 AK mana ya? 10 AK, 10 BDP kok belum muncul ya? Ada Nur Syifa sama Nopal Aulia Rahman. Yang lain mana nih? Wawan Hendrawan. Oke, ya. Sepuluh. Ya, Ayu Amelia Anwar. Yang lain? Yang lain silakan komen. Oke, Ibu harap kalian bisa mengikuti materi kita sampai selesai ya. Jangan ada yang keluar. Karena nanti di akhir akan saya kasih tugas buat kalian. Oke. Oke, kita mulai saja. Materi kita hari ini yaitu tentang kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, itu kita sempat membahas tentang kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Kalingga. Dan sekarang kita membahas tentang kerajaan Sriwijaya, ya. Tolong kalian dengarkan baik-baik. Bisa kalian lihat di situ sudah ada PowerPoint-nya. Tolong kalian ya. Oke, sudah banyak ya yang hadir ya. Tolong yang lain harus mengikuti sampai selesai, karena nanti di akhir saya akan kasih tugas buat kalian. Oke, kita langsung saja membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan Melayu, ya. Itu berada di Pulau Sumatera dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Nusantara. Seperti yang bisa kalian baca, sambil dibaca-baca ya. Kerajaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, bahasa Sanskerta. Sri artinya bercahaya dan Wijaya yang memiliki arti kemenangan. Jadi Sriwijaya itu mempunyai arti kemenangan yang bercahaya, ya. Tolong diingat ya, berasal dari bahasa Sanskerta, Sri yang berarti cahaya dan Wijaya memiliki arti kemenangan. Nanti akan saya tanyakan loh, ya. Nanti saya tanyakan, diingat. Kalau perlu difoto dicatat, terserah. Iqbal Ramadan, kenapa Iqbal Ramadan? Oke, lanjut. Setelah tadi kita membahas tentang Iqbal Ramadan. Jadi sekarang kita bahas tentang rajanya.
raja yang memerintah kerajaan Sriwijaya. Raja kerajaan Sriwijaya yang berhasil menaklukkan Jawa dan Melayu itu adalah Dapuntahiang. Ya, Dapuntahiang memiliki nama lain yaitu Srijaya Nasa yang memimpin pada tahun 671. Ya, lalu diingat pada tahun 671 Dapuntahiang itu menaklukkan Jawa dan Melayu dan dia adalah raja pertama kerajaan Sriwijaya. Lalu pada tahun 728 hingga 742 Sriwijaya dipimpin oleh Rudrawikrama yang melakukan utusan ke Tiongkok pada masa kepemimpinannya. Ya, jadi setelah Dapuntahiang itu dipimpin oleh Rudrawikrama. Oke. Setelah ke Rudrawikrama, Sriwijaya dipimpin oleh Sri Indrawarman itu pada tahun 702. Ya, jadi pada tahun 702 itu dipimpin oleh Sri Indrawarman dan tahun 851 Sriwijaya dipimpin oleh setelah tahun 702 ya, dilanjutkan lagi oleh Sri Maharaja pada tahun 775 ya. Saya ralat. Jadi raja setelah Rudrawikrama itu dipimpin oleh Sri Indrawarman pada tahun 702. Lalu dilanjutkan oleh Sri Maharaja pada tahun 775. Ya, pada tahun 775. Lalu pada tahun 851 Sriwijaya dipimpin oleh Maharaja yang dilanjutkan oleh Balaputra Dewa pada tahun 860 Masehi. Oke, tolong kalian ingat, dicatat atau enggak perlu difoto ya. Nanti kalau soal yang saya kasih. Lalu bisa kita lanjutkan masih. Oke. Ya. Setelah Balaputra Dewa, raja kerajaan Sriwijaya yang selanjutnya itu adalah Sri Udayaditya Warman yang memimpin kerajaan pada tahun 960 Masehi ya, 960 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Sri Udayaditya pada tahun 962 Masehi ya. Kepemimpinan Sriwijaya dilanjutkan oleh Sri Sudamaniwarma Dewa. Namanya emang agak susah nih, jadi kalian perlu dicatat atau dipoto karena emang namanya emang agak susah nih. Dan Numarawijaya Tunggawarman pada tahun 1044 Masehi ya. Dan yang terakhir ya, raja terakhir itu adalah Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman pada tahun 1044 Masehi. Jadi itu raja terakhirnya ya, raja kerajaan Sriwijaya yang terakhir. Bisa kalian catat atau kalian foto, lebih enak biar lebih mudah untuk kalian belajar. Karena namanya memang namanya, tahunnya tolong kalian catat.
biar mudah untuk kalian ingat, karena kalau misalnya dihafal juga kayak agak susah, namanya panjang banget ya. Oke, bisa kita lanjut. Setelah kita membahas tentang raja kerajaan yang memerintah pada Devia ya. Setelah kita membahas tentang sebentar. Oke, setelah kita membahas tentang raja yang memerintah pada masa kerajaan Sriwijaya, kita lanjut ke faktor pendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong berkembangnya kerajaan Sriwijaya ya. Bisa kalian lihat. Yang pertama itu adalah letak kerajaan yang strategis, yaitu di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional ya. Jadi lokasinya memang sangat strategis sekali, berada di Selat Malaka. Jadi itu digunakan sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Lalu yang kedua itu kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan Cina yang melintasi Selat Malaka sehingga membawa keuntungan yang besar bagi Sriwijaya. Jadi pedagang-pedagang India, pedagang-pedagang Cina itu selalu melintasi Selat Malaka, membuat mereka singgah, dan itu sudah pasti memberikan keuntungan yang besar bagi kerajaan Sriwijaya. Lalu yang terakhir itu runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan kerajaan Kamboja, jadi memberikan kesempatan bagi perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim ya, yang selama abad ke-6 dipegang oleh kerajaan Funan. Jadi kerajaan Funan itu sudah runtuh ya akibat serangan dari kerajaan Kamboja ya. Lalu itu tadi faktor pendorong, bisa kalian catat atau kalian foto biar enak buat kalian belajar. Terus jangan lupa kalian nggak boleh keluar ya, karena nanti akan ada tugas yang saya kasih. Jadi ntar bilang hadir terus nggak boleh keluar ya. Yang lain mana ya? Oke, sudah kalian foto atau catat ya, itu terhadap faktor pendorongnya. Lalu kita lanjut, yaitu faktor yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Jadi itu tadi ada faktor pendorongnya yang menyebabkan mereka berkembang. Lalu ini ada faktor penyebabnya yang faktor penyebabnya mundurnya dan runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Itu yang pertama. Kerajaan Sriwijaya itu seringkali diserang oleh kerajaan Kolomandala yang dipimpin oleh Raja Rajendra Kola Dewa yang berasal dari India ya. Jadi memang pada saat itu kerajaan Sriwijaya itu selalu diserang oleh raja yang dari India yang bernama Raja Rajendra Kola Dewa. Lalu banyak kerajaan taklukan yang memisahkan diri dari Sriwijaya, seperti kerajaan Pahang, Sunda, Jambi,
Kelantan, dan Ligor. Nah, jadi beberapa kerajaan itu memisahkan diri dari Sriwijaya. Lalu pada tahun 996 Masehi, kerajaan Sriwijaya itu diserang oleh Raja Dharmawangsa, ya. Itu pada tahun 990 Masehi. Dan ada juga dari sektor ekonomi, ya. Jadi sektor ekonomi dan perdagangan pada saat itu mengalami kemunduran karena pelabuhan-pelabuhan penting melepaskan diri dari Sriwijaya, ya. Jadi itu beberapa faktor yang menyebabkan mundur dan runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Bisa kalian foto atau kalian catat, ya. Oke, bisa kita lanjut. Oke. Lalu kita masuk di peninggalan kerajaan Sriwijaya, ya. Itu yang pertama adalah berupa prasasti. Jadi ada di situ ada sekitar 7 prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah prasasti Kota Kapur, ya, prasasti Kota Kapur. Jadi prasasti Kota Kapur itu merupakan prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berada di bagian barat Pulau Bangka. Jadi ditemukannya di bagian barat Pulau Bangka. Dan bahasa yang ditulis pada prasasti itu menggunakan bahasa Melayu kuno, ya, Melayu kuno, serta menggunakan aksara Palawa. Yang berhasil menemukan prasasti ini adalah Van der Meulen pada tahun 1892 bulan Desember, ya. Jadi prasasti itu juga berisi tentang kutukan bagi siapa saja yang membantah perintah serta kekuasaan kerajaan, ya. Jadi isi dari prasasti itu adalah kutukan bagi siapa aja, berlaku buat siapa saja yang untuk mereka yang melanggar atau membantah perintah oleh kerajaan, gitu. Silakan bisa kalian catat atau kalian foto, atau ada yang mau ditanyakan silakan. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sambil kalian catat, kalian pahami. Oke. Kita lanjut setelah prasasti Kota Kapur itu. Oke, sudah ya. Ini dulu. Nih, kalian lihat fotonya dulu. Baru kita lanjut ke prasasti yang lainnya. Ini prasasti Kota Kapur, ya. Prasasti Kota Kapur. Bisa kalian lihat, itu bentuknya panjang, ya. Jadi berisi ya. Ya, prasastinya ini menggunakan bahasa Melayu kuno, jadi dan menggunakan aksara Palawa, ya. Bisa kalian lihat sendiri
atau kalian foto ya, kalian ingat-ingat gitu. Ntar ada pertanyaan ya di akhir pertemuan ini, ada tugas yang akan saya kasih sama kalian. Oke. Oke, setelah prasasti Kota Kapur, kita ke prasasti Kedukan Bukit ya. Jadi seorang yang bernama Batenburg menemukan sebuah batu tulis yang berada di kampung Kedukan Bukit ya pada tahun 1920 Masehi pada tanggal 29 November. Ukuran dari prasasti Kedung Bukit ini adalah sekitar 45 kali 80 cm dan dituliskan seperti tadi, seperti prasasti Kota Kapur, dituliskan menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno ya. Isi dari prasasti Kedukan Bukit ini tentang seorang utusan kerajaan ya yang bernama Dapuntahiang yang melakukan perjalanan suci ya, diiringi dengan 2000 pasukan dengan menggunakan perahu ya. Jadi saat ini prasasti Kedukan Bukit itu disimpan di Museum Nasional Indonesia. Oke. Sendat ya. Ya, bisa kalian catat ya, kalian foto, silakan. Lebih enak di foto aja atau di screenshot. Oke, sudah. Setelah kita sendat ya, sendat Oke, tadi sudah prasasti Kota Kapur, prasasti Kedungan Bukit itu bisa kalian lihat ya. Nah, ini bentuknya, bentuk prasasti Kedukan Bukit. Oke, bisa kalian lihat. Ini ukurannya cuma sekitar 45 kali 80 cm ya. Sama seperti yang prasasti Kapur tadi. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Lalu sendat ya? Sendat ya? Sendat udah tidur. Kita itu banyak yang komen sendat kagak. Oh jadi tapi masuk aja sekarang tadi. Masuk. Tapi kenapa gini mau tambah nih? kebanyakan itu dia bukurnya ya. Bukan laptopnya. Siapa tadi di grup? Sebentar ya. Katanya ibu mau kasih pertanyaan, ini loh belum selesai. Kirain udah pupus. Tidak ada laptop.
Masih lihat kah Bu bayi nopalnya? Bapering mau nih. Enggak kah? Bisa lanjut lagi? Boleh ada tuh. Lolo kok nggak ada? Udah habis kah? Ada. Tutup guys. Oke, bisa kita mulai. Maaf ya, tadi ada kesalahan. Jadi baru dibenerin sama Pak Dante. Oke, bisa kita lanjut. Tadi kita membahas prasasti Kota Kapur, prasasti Kedukan Bukit, dan ini bisa kalian lihat gambar prasasti Kedukan Bukitnya, ya. Ayu Fatmasari kemana aja? Oke, ini prasasti Kedukan Bukit ya. Lalu ada prasasti Telaga Batu ya. Jadi prasasti Telaga Batu ini itu ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir ya, yang berada di Palembang. Jadi isi dari prasasti Telaga Batu ini yaitu mengenai kutukan ya, kutukan bagi mereka yang berbuat jahat di Sriwijaya ya. Jadi memang isinya itu kutukan-kutukan untuk bagi siapa saja, berlaku buat siapa saja yang melakukan kejahatan di daerah Sriwijaya. Jadi sekarang keberadaan prasasti ini sama dengan prasasti Kedukan Bukit tadi, yaitu disimpan di Museum Nasional Indonesia ya. Bisa kalian lihat gambarnya, atau enggak kalian mau screenshot dulu materinya, atau mau dicatat ya, saya tunggu dulu. Ayo habis paket, ketinggalan banyak loh materinya. Nanti ada tugas ya buat kalian untuk 10 AKBDP TKJ RPL. Oke, sudah. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini adalah prasasti Telaga Batu ya. Prasasti Telaga Batu bentuknya seperti ini ya. Oke. Lalu setelah prasasti Telaga Batu, kita lanjut ke prasasti Talang Tuo ya. Ada seseorang yang bernama Louis Constant menemukan prasasti ini pada tanggal 17 November tahun 1920 ya. Jadi prasasti ini ditemukan di kaki bukit Seguntang di sekitar tepian utara Sungai Musi ya, di Palembang, daerah Palembang. Jadi isi dari prasasti Talang Tuo ini adalah berisi tentang doa-doa ya, doa-doa dan menunjukkan berkembangnya agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya ya. Bisa kalian catat atau kalian ingat.
Lanjut, ini ya seperti ini gambaran prasasti Talangtuonya ya. Cukup besar ukurannya dari prasasti Kedukan Bukit tadi ya. Terus kita lanjut, peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan prasasti Kerajaan Sriwijaya selanjutnya itu adalah prasasti Ligor ya. Jadi prasasti ini mempunyai dua sisi ya, sisi A sama sisi B. Jadi pada sisi A menjelaskan tentang gagahnya Raja Sriwijaya ya. Jadi dalam prasasti itu ditulis bahwa Raja Sriwijaya merupakan raja dari segala raja dunia yang sudah mendirikan Trisamaya Caya bagi Kajara. Ya, itu untuk isi dari prasasti yang A. Lalu untuk sisi yang B ya, itu berisi tentang pemberian gelar Vishnu Sesawari Madawi Matana ya. Jadi ada dua sisi dari prasasti Ligor itu. Jadi isinya berbeda-beda. Bisa kalian lihat gambarnya seperti ini. Nah, ya. Seperti ini prasastinya. Setelah prasasti Ligor ada prasasti yang ke-6, yaitu prasasti Palas Pasemah ya. Jadi prasasti Palas Pasemah merupakan prasasti yang ditemukan di desa Palas Pasemah sesuai namanya, daerah Lampung Selatan. Jadi bahasa yang digunakan pada prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno ya, bahasa Melayu kuno dengan aksara Palawa serta tersusun atas 13 baris kalimat ya. Isinya adalah tentang kutukan terhadap orang yang tidak tunduk pada kekuasaan Sriwijaya ya. Isinya tentang kutukan dan diperkirakan prasasti ini berasal dari abad ke-7 Masehi ya. Konon katanya prasasti ini ditemukan di sebuah pinggiran rawa desa ya, di daerah Lampung Selatan. Lanjut, seperti ini bisa kalian lihat gambarnya ya. Nah, ini prasastinya. Dia menggunakan aksara Palawa, jadi juga tersusun atas 13 baris kalimat menggunakan bahasa Melayu kuno. Lanjut, prasasti yang ke-7 itu prasasti Karangbirahi ya. Jadi ada seseorang yang bernama Breckhorst menemukan prasasti Karangbirahi itu pada tahun 1904 di sekitar tepian Batang Merangin, daerah Jambi ya. Ditemukan daerah Jambi. Jadi isi dari prasasti Karangbirahi ini kurang lebih hampir sama dengan prasasti yang sebelumnya ya. Kurang lebih sama seperti Palas Pasemah tadi. Itu berisi tentang kutukan bagi siapa saja yang tidak tunduk terhadap aturan yang ada di Sriwijaya ya. Sama aja. Bisa kalian screenshot tolong, atau kalian catat. Dan gambar dari prasasti Karangbirahi ini bisa kalian lihat seperti ini. Nah ya, isinya sama-sama yang tadi. Prasasti yang Palas Pasemah itu berisi tentang kutukan untuk siapa saja yang tidak tunduk terhadap aturan-aturan dari Kerajaan Sriwijaya. Oke. Oke, penutup.
Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang pernah jaya pada masanya. Bahkan kerajaan ini dikenal hingga ke mancanegara, ya. Jadi berbagai berita mulai dari Arab, Cina, ya, membicarakan kerajaan yang ada di Sumatera ini, ya, di Pulau Sumatera ini. Pokoknya terkenal, kerajaan Sriwijaya itu sangat terkenal pada saat itu. Lalu jayanya kerajaan ini dibuktikan dari peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berupa prasasti tadi, ya, yang seperti yang saya bahas tadi ada 7 prasasti, ya. Jadi peninggalan prasasti tersebut berhasil ditemukan di berbagai tempat sekaligus, ya, menjadi bukti bahwa kerajaan Sriwijaya itu ada dan pernah menguasai Asia, ya. Itu secara garis besarnya. Ini kok banyak yang baru hadir ya, berarti banyak yang ketinggalan ya materinya ya. Oke, cukup jelas materi yang saya kasih, ya. Atau ada yang kalian tanyakan atau enggak saya yang nanya? Siapa yang bisa jawab tentunya saya kasih nilai, ya. Ada yang nanya nggak? Ayo, siapa yang mau nanya silahkan. Tugasnya nanti ya, nanti tugasnya saya kasih pada saat selesai. Sekarang saya mau tanya dulu. Gak ada yang nanya? Gak ada yang nanya ya? Oke. Oke, pertanyaannya adalah raja siapakah yang berhasil menaklukkan Jawa dan Melayu? Bagi yang tahu jawabannya silakan komen. Saya tunggu sekarang. Oke. Kapan masuk sekolah, Eram? Masih bisa belum dipastikan ya. kemungkinan itu setelah Lebaran, karena liburnya pasti diperpanjang. Ayu Amelia Anwar jawab Sriwijaya. Kurang jelas ya pertanyaan saya, Mel. Oke, saya ulang pertanyaan saya. Ya, pertanyaannya adalah sebentar novel ya. Ayu Amelia Anwar jawab Sriwijaya. Pertanyaannya adalah raja siapakah? Raja yang saya tanyakan adalah nama raja. Raja siapakah yang berhasil menaklukkan Jawa dan Melayu? Nama rajanya, ya, itu nama rajanya yang tahu. Oke, Saminalti, Raja Dapunta Hyang, ya benar, ya. Raja Dapunta Hyang itu dia yang melakukan Jawa dan Melayu, ya benar. Prasasti yang kedua tadi apa? Prasasti yang kedua tadi saya buka dulu. Prasasti yang kedua itu ya, ini prasasti Kedukan Bukit, itu prasasti yang kedua tadi. Ya, novel ini gambarnya.
Oke. Noval menjawab Raja Dapuntahiang, benar, Hyung Hyang atau Sri Jayabaya. Kurang tepat ya Noval, itu yang benar adalah Sri Jayanasa ya, Sri Jayanasa ya. Jayanata Jayabaya, Jayanata, yang benar Jayanasa. Jayanasa. Nah, bisa kalian lihat lagi di situ sudah saya buka slide-nya ya. Oke. Lanjut. Oke, bener ya jawabannya. Ayu Amel Anwar yang Udaya Ditya Warman kah, Bu? Jawabannya sudah dijawab sama Samil Lafri dan Noval Aulia Rahman. Ditarik pesannya. Ya, Amel, jawabannya itu Raja Dapuntahiang atau Sri Jayanasa. Itu yang menaklukkan Jawa dan Melayu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Kalau ada yang tahu silahkan komen, nanti saya ambil nilainya. Raja Arca Amoksapasa. Amanda Lydia. Itu raja apa, Amel? Sorry, Amanda. Ditarik pesannya. Oke, saya ulang. Dari pertanyaan saya yang pertama tadi itu adalah raja siapakah yang berhasil menaklukkan Jawa dan Melayu, itu jawabannya adalah Raja Dapuntahiang atau Sri Jayanasa. Oke. Ya. Lanjut. Oke, gak apa-apa Noval. Pada tahun berapakah Raja Sri Sanggaramawijaya Tunggawarman itu memimpin ya? Pada tahun berapakah Raja Sri Sanggaramawijaya Tunggawarman memimpin kerajaan Sriwijaya? Pada tahun berapa? Silakan komen kalau kalian tahu. Silakan komen. Ayo, saya tunggu. Pada tahun 1044 Masehi ya, benar ya. Jadi saya bukakan lagi slide-nya. 1945. Eram kok bisa ya lulus SMP ya? Itu kok tahun 1945 sih? Oke, saya bukakan slide-nya ya. Nah, sorry bukan ini. Nah, itu ada di poin yang di atas itu, kepemimpinan Sriwijaya itu dilanjutkan oleh maaf. Ya, poin yang terakhir itu ada kepemimpinan Raja Sriwijaya yang terakhir ya, yaitu adalah Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman itu pada tahun 1044 Masehi ya. Ya. Pertanyaan
Lalu ada pertanyaan lagi buat kalian, siapa yang bisa jawab silakan langsung komen. Saya minta kalian sebutkan secara singkat saja isi dari prasasti Kota Kapur. Yang tahu silahkan komen. Prasasti Kota Kapur ya. Prasasti Kota Kapur. Singkat saja isinya. Oke, Noval menjawab isinya berupa kutukan bagi siapa saja yang melanggar perintah raja. Ya, sebenarnya beberapa prasasti juga sebenarnya isinya kurang lebih sama, ya. Isinya berupa kutukan, ya. Oke, isinya berupa kutukan bagi siapa saja, ya. Sama sih sebenarnya, jawaban Noval, Rika itu sebenarnya sama, ya. Ya, hukuman bagi siapa saja yang melanggar perintah raja pada saat itu. Itu isi dari prasasti Kota Kapur. Terakhir, oke, Ayu menambahkan, ada lagi yang ingin menambahkan? Sebenarnya sama, isinya sama, ya. Itu adalah hukuman, ya, untuk siapa aja yang pada saat itu tidak mentaati peraturan kerajaan, yang tidak patuh, tidak taat, itu akan mendapatkan hukuman. Oke. Amanda Lydia Pratiwi. Oke, coba saya bukakan dulu. Saya kembali buka prasasti Kota Kapur ya. Prasasti Kota Kapur. Oke, seperti ini. Ya. Ya, Amanda benar ya, temukannya itu di bagian barat Pulau Bangka. Isinya yang saya tanyakan adalah isinya ya. Jadi isinya itu bisa kalian baca lagi. Itu kutukan bagi siapa saja yang membantah perintah serta kekuasaan kerajaan pada saat itu. Oke. Terakhir, kalian ingat atau kalian tadi catat atau sempat screenshot, tolong kalian jelaskan, jelaskan secara singkat apa sih arti dari nama Sriwijaya. Silakan yang tahu silakan komen sekarang. Baik, ayo. Arti dari Sriwijaya. Oke, ada yang jawab nggak? Sriwijaya berasal dari bahasa apa? Oke.
Bener, semuanya benar ya. Sriwijaya itu berarti berasal dari bahasa Sanskerta ya. Sri berarti cahaya, Wijaya berarti kemenangan ya. Jadi kemenangan yang bercahaya. Nah, itu sedikit arti maksudnya ya benar, Rika benar ya. Jadi itu oke, benar, dari bahasa Sanskerta, benar. Jadi itu tadi singkatnya arti dari nama Sriwijaya ya. Berarti semua sudah paham saya rasa. Dan saya akan kasih kalian tugas ya. Silakan kalian screenshot ya, ini tugasnya ya. Nah, di sini ada 5 soal esai yang harus kalian jawab. Oke, Amanda, thank you ya. Benar, bahasa Sanskerta ya, benar ya. Saya rasa semua sudah paham. Oke, dari 5 pertanyaan yang sudah saya kasih tadi, semuanya jawabnya benar ya. Jadi saya akan kasih 5 soal esai lagi buat kalian tugasnya. Ada 5 soal di situ, bisa kalian lihat. Oke, yang pertama itu mengapa kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim. Silahkan kalian screenshot layarnya, kalian foto layar laptopnya, terserah ya. 1-5 tolong kalian kerjakan ya. Kalau ada yang pertanyaan yang kurang kalian pahami, silahkan tanyakan sekarang. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, mengapa Selat Malaka mempunyai peranan penting pada masa kerajaan Sriwijaya. Ketiga, Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti, kalau kalian jelaskan juga. Lalu yang keempat itu, pada tahun berapakah Sri Udayaditya Warman memimpin kerajaan Sriwijaya. Dan terakhir, sebutkan isi dari prasasti Talang Tuo atau sama ya. Oke. Sorry ya, saya tambah 2 lagi karena kayaknya pertanyaan terlalu mudah dan terlalu sedikit. Ya. Oke. Tugasnya, kalau misal tugasnya biar lebih enak. Oke, tugasnya bisa kalian kerjakan, kalian catat aja di kertas 1 lembar dan kalian foto. Soalnya nggak perlu, kalian tinggal foto jawabannya aja dan kirimkan saya ya.
kirimkan saya. Yang nggak ada punya WA saya, minta sama teman-teman yang lain ya, japri aja saya. Dan yang harus kalian ingat ya, tolong banget tulisannya yang mudah saya baca gitu ya. Sudah difoto susah lagi dibaca gitu ya, jangan ya. Kalau bisa tulisannya nggak perlu bagus, yang penting rapi dan bisa dibaca gitu aja. Jadi enak saya nanti periksanya. Kirimkan ke saya lewat japri aja. Saya tunggu terakhir itu besok aja deh kayaknya. Saya tunggu terakhir besok itu jam 8 malam deh ya. Jadi masih ada waktu kalian kerjakan nanti malam, besok juga masih ada waktu untuk kerjakan ya. Kan cuma berapa soal aja, sedikit aja ya. Saya tunggu besok terakhir sampai jam 8 malam. Lewat dari jam 8 nggak akan saya terima. Oke? Soal nggak perlu ditulis, cukup jawabannya saja, rapi dan bisa saya baca ya. Dan jangan lupa namanya nama lengkap ya, nama lengkap 10 AK, BDP, 10 TKJ, RPL ya. Dan bagi temannya yang nggak hadir, maksudnya nggak mengikuti materi kita pada hari ini, tolong dikasih tahu tugasnya ya. Tetap saya tunggu, tetap saya ambil nilainya. Oke, saya kira sampai di sini materi kita pada hari ini tentang kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Yang kita bahas adalah kerajaan Sriwijaya. Terima kasih atas partisipasi kalian, terima kasih atas waktunya. Dan seperti tadi saya kasih pertanyaan, semuanya bisa jawab dengan baik. Semuanya saya kira sudah paham ya. Dan saya harap kerjakan tugas kalian tepat waktu. Saya tunggu sampai besok malam jam 8. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Selamat siang. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.